Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kita ingin membuat atau melakukan perhitungan volume menggunakan Civil 3D dari hasil ukur menggunakan baik itu alat terrestrial seperti GPS ataupun menggunakan TS ataupun alat ukur lainnya. Nah, di sini yang paling pertama kita lakukan itu kita atur dulu gambar kerjanya seperti biasa. Langsung klik saja di sini edit. Di sini kita atur sistem koordinatnya sesuai dengan sistem koordinat yang kita gunakan sewaktu mengukur. Di sini saya menggunakan ITM zona 48S. Kalau sudah bisa kita import titiknya. Nah, tapi sebelumnya kita memerlukan dua bahan ini untuk melakukan perhitungan volume, yakni koordinat existing ataupun koordinat topografi original ataupun koordinat alas, tanah alasnya lah intinya ya, yang nanti akan menjadikan alas sebagai perhitungan kita untuk menghitung volume. Nah, timbunannya ini, timbunan ataupun volume dari galiannya. Maka kita perlu dua koordinat, yaitu koordinat alas dan koordinat timbunan material ataupun galiannya itu. Yang tadinya kan hasil ekspor seperti ini, kemudian kita import ke dalam TXT, dalam format PNZD. Nah, tapi itu harus dipisah antara yang mana koordinat alas dan yang mana koordinat timbunan ataupun koordinat material, agar nantinya memudahkan kita ketika melakukan perhitungan volume. Nah, setelah kita buat di file TXT yang terpisah seperti ini, baru bisa kita import atau masukkan ke AutoCAD atau Civil 3D-nya ini. Nah, untuk penjelasan cara membuat file TXT ini tadi ataupun cara memasukkan import point ke sini tadi, bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Ini langsung saja saya peragakan. Kita import point, create, kita pilih. Kita masukkan dulu yang koordinat alasnya dulu, existing-nya. Kita pilih space limited. Nah, kemudian inilah pentingnya kita menggunakan point group. Karena agar bisa memberikan label ataupun nama terhadap kelompok koordinat yang kita masukin, agar tahu bedanya antara koordinat alas yang kita import pertama dan koordinat timbunan yang kita import selanjutnya nantinya. Ini kan kita import dulu yang alasnya dulu. Kita buat di sini. Kita beri nama koordinat alas. Ataupun kalau teman-teman istilah lainnya itu topografi original juga bisa. Pokoknya ini sesuai dengan ketentuan teman-teman saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita munculkan koordinat, klik Z, E. Z enter, E enter. Nah, kemudian sebenarnya kalau mau langsung hitung volume ini sudah bisa. Cuman ini kita boleh teman-teman atur dulu tampilannya agar tampilannya lebih enak dilihat. Oke. Ini kita atur dulu tampilannya. Kita pilih di menu point ini, klik koordinat alas, klik properties. Nah, kita pilih di sini untuk mengatur ukurannya. Oke. Nah, kemudian setelah kita import dan mengatur tampilan titik, itu kita selanjutnya membuat batas dari volume yang ataupun timbunan yang nantinya akan kita hitung. Sebenarnya ini hasil ukur saya sudah sesuai dengan bentuk materialnya, cuman tetap saja perlu kita buat garis batasnya agar nanti hasil konturnya itu rapi sesuai dengan garis batas yang telah kita tentukan. Kita menggunakan perintah polyline, tapi jangan lupa hidupkan dulu perintah otomatisnya, yakni otomatis titik garisnya nanti itu menempel pas di titik ini. Kita klik OS. Nah, kita pilih ini,
baru kemudian kita bisa klik polyline atau PL untuk membuat garisnya. Nah, fungsinya OS tadi itu ini, muncul hijau-hijau ini, agar titiknya itu pas di titiknya ini. Oke. Langsung saja pilih ke semua titiknya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita langsung klik spasi. Maka dia akan membentuk garis batas dari area yang ingin kita hitung volumenya. Kemudian kita pertama kali itu kita membuat kontur dulu dari data alasnya ini. Kita klik surface, kita buat sini namanya kontur. Oke. Pilih lagi, klik tambah, pilih yang point group, kita klik add. Nah, di sini kita pilih koordinat alas. Oke. Nah, di sini kan masih beda nih antara batas kontur sama batas yang kita tentukan. Maka kita samakan dengan cara klik boundaries, klik add, kita kasih nama batas kontur alas. Oke, kita pilih. Nah, maka dia akan menyesuaikan. Kemudian setelah itu kita bisa apa namanya itu membuat atau menampilkan garis kontur. Sebenarnya ini garis konturnya sudah terbentuk, hanya saja karena areanya terlalu kecil, maka garisnya belum muncul. Ini kita atur dulu. Kita klik, kemudian klik edit surface style, kemudian kita atur di sini kontur intervalnya. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah kita selesai membuat kontur alas, baru selanjutnya kita melakukan importing atau memasukkan data dari koordinat timbunannya. Kita kembali ke menu point, klik kanan, create, kita pilih yang ini, kemudian klik tanda tambah, kemudian kita pilih koordinat timbunan. Open, PNZT, kemudian kita kasih label yang berbeda, kita kasih sini. Koordinat timbunan. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, koordinat timbunan sudah masuk di sini. Nah, boleh kita atur dulu ya, biar apa namanya itu biar sama tampilannya. Nah, sudah seperti ini. Baru selanjutnya kita membuat apa namanya itu kontur satu lagi. Ini kontur dari materialnya ataupun timbunannya. Kita klik create surface, kita buat nama yang berbeda, kita buat kontur timbunan, klik OK. Ini kita minimize dulu yang kontur atas, kita buka yang kontur timbunan. Di sini kita masukkan point group. Di sini kita pilih timbunan. Klik apply. Oke, nah dia sudah membentuk kontur timbunan sendiri. Nah, di sini kan sudah terbentuk dua kontur nih. Ada satu kontur timbunan, satu lagi kontur alas. Maka dari kedua kontur ini baru bisa kita hitung volumenya. Ini bisa langsung saja kita hitung dengan cara pilih di menu Analyze. Pilih menu Analyze, kemudian kita pilih volume dashboard. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kita pilih yang ini, yang ada logo bintang. Create new volume surface. Kemudian, nah disinilah fungsinya tadi kita membuat dua permukaan itu, baik itu permukaan alas dan permukaan timbunan. Kita pilih di sini yang base itu sebagai alasnya. Kita klik ini, kita pilih kontur alas. Kemudian yang comparison ini kita pilih yang timbunan.
Oke. Kemudian bisa kita beri nama di sini hasil hitung volumenya. Misalkan volume timbunan. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari perhitungannya. Nah, inilah hasil dari perhitungannya. Apa namanya itu? Perhitungan volumenya. Hasil akhir adalah yang net ini. Ini sudah dalam bentuk meter kubik. Nah, untuk tampilan lebih baik lagi ataupun tampilan laporannya atau reportnya bisa teman-teman klik yang ini. Yang paling ujung, generate cut and fill report. Maka dia akan membentuk dalam format XML. Tunggu dulu. Sudah lagi. Oke, mohon maaf karena ada kesalahan. Intinya nanti kalau teman-teman mau mendapatkan tampilan reportnya bisa klik di sini. Nah, sebenarnya nanti dia akan apa namanya itu muncul di sini hasil reportnya. Namun untuk secara cepatnya teman-teman bisa lihat di sini. Inilah hasil dari perhitungan volumenya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.